Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai anandaku sekalian. Alhamdulillah kali ini kita bisa kembali lagi belajar pada mata pelajaran IPS. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk tetap belajar. Alhamdulillah. Nah, mari sama-sama kita buka pelajaran IPS pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini yaitu tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian bisa lihat pada buku IPS halaman 91 sampai dengan 93. Baik, mari kita bahas bersama. Kamu tentu sudah tahu, makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia adalah, ya benar, nasi. Tahukah kamu bagaimana cara sepiring nasi dapat disajikan di meja makan rumahmu? Nasi berasal dari padi yang ditanam oleh petani di sawah. Hasil panen padi petani digiling menjadi beras di tempat penggilingan. Dari tempat penggilingan beras dikirim ke pasar induk. Nah, di pasar induk beras dibeli oleh toko atau pedagang beras. Setelah itu, beras dibeli ibu dari toko beras untuk kemudian dimasak dan disajikan di rumah. Proses tersebut menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, mari sama-sama kita belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut penjelasannya. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu. Contohnya kapas, beras, atau kayu. Nah, selanjutnya bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan, namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contohnya benang yang digunakan untuk menjahit, tepung beras, dan balok kayu. Kemudian barang jadi adalah barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contohnya nasi, kue basah, dan mebel atau kursi dan sejenisnya. Contoh kegiatan produksi yaitu meja belajar yang sering kita gunakan yang berbahan dasar kayu. Pembuatannya diawali dengan pemotongan kayu yang berasal dari batang pohon. Kemudian kayu diolah menjadi balok kayu atau tripleks. Selanjutnya diolah lagi menjadi meja dan kursi yang dapat kita gunakan. Kegiatan produksi membutuhkan sumber daya manusia supaya dapat dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan produksi mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah produsen dan pekerja produksi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, kegiatan produksi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada orang yang memerlukan barang produksi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah koperasi membeli air mineral dari pabrik, kemudian menyalurkan ke toko atau warung pengecer. Sama seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan distribusi dapat dijadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Secara umum, distributor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, agen, yaitu pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Yang kedua, pedagang besar, yaitu grosiran.
yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah yang besar untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang lain. Yang ketiga, pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual barang langsung pada konsumen. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Kegiatan konsumsi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan konsumsi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, dalam melakukan konsumsi, kita harus bersikap hemat. Bersikap hemat artinya sebelum melakukan kegiatan konsumsi, kita mempertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan atau manfaatnya. Apabila bukan merupakan kebutuhan mendesak atau tidak ada manfaat yang penting, sebaiknya kita tidak perlu melakukan kegiatan konsumsi. Sebagai contoh, kita tidak akan meminta dibelikan sepatu baru dengan model yang baru apabila sepatu yang kita miliki di rumah masih baik untuk dipakai. Lawan dari kata hemat adalah sikap boros. Sikap boros artinya melakukan konsumsi secara berlebihan tanpa memperdulikan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Sikap boros akan merugikan masyarakat. Nah, itu dia penjelasan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga kalian bisa memahami materi ini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Ustazah, hiduplah dengan sederhana dan tidak perlu terlalu berlebihan. Karena semakin tinggi gaya hidup, maka semakin susah kita untuk bersyukur. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.